Halo guys, welcome back to Laten Gaming. Pada video kali ini gue mau nge-review chart gue sendiri, yaitu Assassin's Cross yang selalu gue mainin ya. Dimulai dari weaponnya. Ini kalau kita bisa lihat sendiri, gue udah awak ke-5 untuk upgrade-nya. Nah, untuk weaponnya gue masih pakai inverse scale ya, karena gue beli ini waktu pas zaman-zaman agak awal. Jadi gue berusaha mau ascend, cuman setelah di nerf koalnya jadi sangat susah. Jadi gue putuskan biarkan aja untuk inverse scale, paling sambil nabung, sambil nyicil untuk Frozen Qatar mungkin ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tempaan gue Riva-nya plus 5 karena susah sekali untuk plus 6. Dengan budget yang mid spender, gue rasa untuk plus 5 aja ya udah cukup oke lah ya. Nah, di sini gue masih pakai enchant Frontera yang belum mentok sih, masih ada satu yang kurang. Nah, untuk kartunya sendiri gue pakai kartu Snake karena memang gue perlu poison enchantnya. Nah, selanjutnya kita lihat di armor ya. Armor sendiri juga gue sudah awakan upgrade-nya yang 5. Lalu enchantnya juga enchant Frontera mentok. Nah, ini gue masih pakai kartu Diablo karena untuk beli kartu yang HP itu untuk assassin sendiri menurut gue nggak terlalu signifikan ya naiknya, karena kan kita basisnya bukan di fit paling kan cuman berapa lah, 70 atau 80, itu pun kalau di set VP. Jadi untuk max HP ini gue rasa kalau untuk para assassin nggak terlalu penting, kecuali tempaan lu sudah besar ya. Kalau untuk tempaan kayak gue gini yang masih plus 4, ya segini aja udah cukup lah. Lanjut di cloak ini gue plus 5. Waktu itu dapat sekali. Nah, enchantnya juga gue masih enchant Frontera. Lalu kartunya gue masih pakai Bapo. Kenapa gue masih pakai Bapo? Karena memang untuk kartu-kartu HP itu kan harganya lumayan mahal. Jadi gue berpikir daripada gue bagusin kartu yang naiknya nggak terlalu signifikan, lebih baik gue bagusin status gue yang lain-lain. Contohnya misalkan enchant dari 9 ke 10 ini kan lumayan susah ya untuk dapat satu levelnya. Jadi alokasi budget gue lebih ke sana. Lanjut untuk di sepatu. Untuk di sepatunya juga sama, masih plus 4. Lalu enchant Frontera masih plus 9 juga. Untuk kartunya Martyr Card. Nah, Martyr Card ini gue tuker di Endless Tower punya. Jadi gue nyicil, gue nabung, gue nggak beli, gue tukarkan. Lalu ke ACC. Nah, di sini gue pakai ACC Krieger. Kenapa gue nggak pakai ACC yang biru? Mungkin ada sebagian dari kita yang nanya, kan ACC gue udah plus 7 ya. ACC biru gue dua-duanya sudah plus 7. Tapi kok gue nggak pakai untuk PvP? Karena nanti gue akan kasih lihat bedanya antara crit dengan main pen. Mungkin udah banyak juga ya yang review untuk Assassin Qatar main pen. Awalnya kan mungkin dipikir, oh mungkin ini assassin tersesat atau assassin cacat. Tapi setelah gue coba, habis nonton review-review YouTuber yang lain, wah ini sangat-sangat luar biasa sih, sangat-sangat mantap. Boleh dicoba. Nah, memang di sini kejelekannya adalah attack kita turun sangat jauh. Nanti gue akan ganti set gue yang buat PvE punya. Nah, di sini kan gue cuman attack 16.000. Kalau set gue yang biasa, attack gue itu bisa sampai 30.000 dengan STR gue sampai 1.300-an. Sedangkan kalau pakai ini, efeknya adalah seperti ini. Nah, tapi ini jauh lebih berguna dibanding kita main crit untuk PvP. Percayalah. Kalau nggak percaya silahkan dites arena dengan teman kalian ya. Nah, di sini Krieger gue juga langsung gue ascend untuk yang tier 3 ya, karena efek
dari Ancient Terrornya ini sangat sakit. Jadi setiap 10 detik sekali itu darah musuh kita akan berkurang 7,5% dari max HP mereka selama 4 second. Artinya selama 4 detik darah mereka akan berkurang 30% dari max HP. Itu sakit sekali. Nah, makanya dengan cara build yang seperti ini, biasanya kalau nggak ada Sultan, gue pasti dapat MVP. Kalau nggak dapat MVP, gue pasti dapat SVP. Karena ketolong dari efek si Krieger ini, bukan dari damage kita lagi. Lanjut, untuk enchantnya gue juga baru level 5 ya, enchant Izzlutnya, karena ini enchantnya mahal sekali. Jadi kalau gue saranin kalau mau enchant Izzlut itu kita nabung sampai 1 juta kristal atau misalkan 1,5 juta kristal baru kita enchant, supaya endingnya kita tuh nggak terjebak di enhance yang lain. Gue pernah nih sekali gue tes kan, gue pikir gue cuman perlu 300.000 atau 400.000 kristal, lalu gue enchant, ternyata naik, gue save. Nah, dapatnya itu holy terakhirnya. Mau nggak mau kan harus dibalikin lagi. Nah, dari situ gue hitung-hitung hampir sekitar 1 juta kalau sudah level 5 begini. Jadi kalau untuk yang level-level kecil sih masih nggak apa-apa ya. Level 1, level 2, atau level 3 itu ya 200-300 ribu masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah level 5, gue sarankan 1 juta kristal. Karena supaya kita poisonnya nggak hilang. Sayang kan sudah enchant levelnya gede-gede tapi efeknya kita nggak dapet. Gitu. Lanjut di CC gue yang kedua. Nah, kalau di sini enchantnya lebih gede ya. Oh sorry, tadi gue sudah pakai di sini OB. OB gue sudah ada 3 ya. Jadi gue sudah anti stun 100% karena ada ini juga. Oke. Nah, lalu untuk enchantnya segini ya kurang lebih itu gue bisa habis sekitar 2 juta kristal lah, kurang lebih ya, karena ini enchantnya sangat mahal. Akan lebih baik kalau kita bisa nabung untuk metik-metik sendiri, nah itu akan lebih hemat sih. Nah, lanjut untuk di talisman. Nah, ini enchant sama ya, belum mentok semua, tapi dapat lumayan lah ya. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk pen gua tuh berapa sih? Pen gua yang di sini 76% ya. 76% sama final pen 57. Berarti kurang lebih sekitar 133% untuk pen gua. Nah, terus di sini gue juga ada poison rest karena gue pakai 2. Di sini ada poison rest, di sini juga ada poison rest. Di sini gue masih pakai Benimaru. Nah, kenapa gue pakai poison rest? Karena ketika kita lawan LK tanker yang setnya sama dengan pakai Krieger dan dia main reflect, itu sangat sakit ketika kita nggak ada poison rest. Jadi untuk bertahan hidup, gue menyarankan lebih baik kita pakai ada poison rest setidaknya. Karena gue dengan stat seperti ini itu masih bocor. Karena padahal lifesteal gue udah 16%, karena ini gue udah SE 5 ya. Itu aja masih bocor. Dan kalau LK-nya lari-lari, kemungkinan besar gue akan kalah. Dengan dia berserk, lalu pukul-pukulan, gue bisa kalah. Ya pintar-pintarnya kita lah. Nah, lalu untuk poison enchantnya ya, totalnya itu udah 129%. Jadi udah lumayan sakit. Nah, gue menyarankan teman-teman kalau khususnya assassin ya, karena kita kalau enchant poison lawan undead itu kan malah jadi turun damage-nya ya. Kalau kita buat dia di atas 125%, setidaknya kita mukul undead tuh ada naik damage-nya sedikit. Jadi kena penaltinya kalau kita lihat di buku gua nggak bisa lihat buku akademinya. Nanti bisa dicek sendiri deh.
itu minusnya 125%. 125% ketika enchant poison kita masih 100%, itu damage kita pasti berkurang. Jadi gue menyarankan kalau bisa cicil ini dapat 125%, supaya lu gebuk apapun, mau shadow, mau undead, damage lu tetap naik. Kalau enggak, pasti turun. Nah, ini kurang lebih untuk basic stat gua. Lalu sekarang kita tes ya untuk PvP ya. Di sini ada priest gua. Ini char gua juga. Jadi dia udah pakai set PvP juga. Kok nggak bisa lihat ya? Ya sudah. Nah, ini pasti lihat. Nah, ini kurang lebih stat dari si priest gua. Jadi dia masih pakai Murphy. Ini juga tempaannya biasa ya. Cuman fitnya yang besar dan div-nya besar. Kita tes ya. Dengan stat seperti ini aja kita agak susah ya untuk nge-kill priest yang dia natakin kita seperti ini. Apalagi nanti kita lihat yang pakai crit. Nah, tuh lihat. Kurang darahnya langsung besar itu karena dari set si Krieger, bukan karena pukul-pukulan. Jadi sebenarnya kita tuh cuma ngandalin set poisonnya Krieger itu sih untuk kill musuh dengan cepat. Oke, akhirnya mati. Agak lama ya killnya ya. Nah, di sini gue mau kasih lihat sedikit skill yang gue ambil. Gue ambil yang pertama enchant poison, itu udah pasti ya, harus mentok. Lalu gue ambil di sini ada hiding. Hidingnya juga sudah mentok. Karena kalau nggak mentok, CD-nya, movementnya lama. Nih, di sini improve dot juga gue mentok. Nah, di sini gue ambil brute force 2 level. Untuk brute force-nya sendiri kita perlu untuk mereduce movement speed dari musuh kita. Jadi kalau kita nggak ada ini agak susah ya untuk nge-kill. Dengan ini aja kita masih agak susah kalau priestnya lari-lari. Mungkin harus dibantu dengan kartu Moonlight. Nah, lalu di sini gue sempat ambil ambush, cuman skillnya nggak muat ya, karena ini udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Lalu gue ambil Venom Knife level 5 untuk membuka enhance enchant poisonnya. Tapi yang gue pakai di sini cuma level 1. Karena gue cuma ngincar untuk dia bisa cooldownnya cepat. Karena gue bukan Assassin Dagger. Kalau Assassin Dagger mungkin ini akan gue mentokin. Karena gue bisa skill-skill terus. Tapi kalau untuk Assassin Qatar, kita harus mainnya agak dikecilin, cuman buat poisonnya nyala aja. Lanjut, ini gue juga ambil karena dia bisa damage reduce 10% setelah kita menghilang. Lalu untuk ambilnya Crimtooth gue cuma ambil 1 juga karena cuma buat numpang stun aja. Lalu di sini gue Sonic Blow, ini karena gue naikin biar nggak ada tulisan merah aja ya, gue nggak pakai Sonic Blow. Lalu untuk Shadow Blade ini mentok. Lalu untuk Roll Away ini juga skill yang sangat wajib, karena semakin tinggi levelnya CD-nya akan semakin cepat, jadi ini wajib mentok. Nah, gue nggak ambil yang namanya Qatar Mastery. Kenapa? Karena kalau gue gedein crit-nya, otomatis pukulan gue jadi crit.
Dan ketika pukulan gue jadi crit, bukannya damage gue naik, malah damage gue akan turun. Jadi gue nggak ambil ini. Begitu juga dengan ini, crit damage-nya. Kalau di PvE, gue akan ambil, karena gue main crit. Tapi kalau untuk PvP, gue tidak akan ambil ini. Karena ini akan mengurangi serangan kita. Semakin banyak kritikal, maka semakin banyak serangan kita yang menurun. Nah, untuk Assassin Halo sendiri gue juga nggak naikin, karena gue nggak main crit. Lalu Enchant Deadly Poison, ini harus mentok ya, karena ini sakit. Lalu untuk Venom Spreader, ini juga harus mentok, skill yang wajib. Kalau gue main Meteor, sebenarnya damage-nya nggak besar, tapi dia punya 25% chance untuk blind, stun, dan bleed. Jadi ini adalah gaya main gue ambil ini. Tapi kalau buat kalian yang merasa nggak perlu, nggak usah diambil, it's okay, nggak masalah, karena damage-nya juga nggak terlalu berasa. Lalu ini gue ambil karena buat skill aja, ini juga buat skill, karena ini damage-nya harus pakai dex, sedangkan dex gue kan kecil ya, karena gue main Qatar. Lalu di sini ada mirror image juga wajib mentok. Sebenarnya ini skill akan lebih sakit ketika kita main crit, karena dia nambah 5% setiap critical hit. Nah, cuman masalahnya adalah kalau gue nggak main ini berguna untuk immobilize ini selama 2 detik. Jadi gue bisa bantu, mungkin ada tim gue yang lain bisa hit bantu. Nah, gue pakai ini. Atau misalkan kita lagi hit-hitan, musuhnya mau kabur, nah gue pakai ini. Sedangkan kalau kita nggak pakai ini, untuk Assassin Qatar agak sulit ya killnya juga, karena kan kita harus mengandalkan benar-benar jarak dekat. Beda dengan Assassin Dagger, dia bisa jauh-jauh main Soul Destroyer, dia bisa hilangnya juga CD-nya cuman berapa tadi, cepat sekali untuk CD-nya kan 10 detik yang ini. Nah, untuk roll away-nya 10 detik, cepat sekali ya. Jadi Assassin Dagger itu emang mungkin lebih khusus ke PvP. Kalau Qatar ini lebih mungkin ke PvP dan ini ya. Oke. Nah, untuk SE-nya, gue mau kasih lihat SE gue, SE 5. Ini SE gue belum mentok, karena ini sangat-sangat susah naikinnya ya. Ini butuh 2 yang inscript level 2-nya. Satunya aja tuh 16.000. Sekali klik 32.000 kalau berhasil. Kalau gagal kan dalam juga ya. Nah, yang agak susah naikinnya ini Pioneer, terutama Final Crate gue ini. Final Crate gue ini gue udah coba upgrade setiap minggu. Sekarang ini kan gue ada di guild kecil ya, guild gue punya sendiri. Jadi gue bisa rank 1 dan gue bisa distribute. Yang warehouse-nya itu 16. Jadi seminggu itu gue dapat 80 box. 80 box itu mungkin bisa sekitar 4-5 kali pencet lah satu minggu. Nah, ini gue sudah mulai sekitar 3 minggu kalau nggak 1 bulan yang lalu. Ini baru aja hari ini naik mentok. Karena ini susah sekali. Gue nggak tahu kenapa. Ini tapi susah sekali. Yang ini sih lebih mendingan lah, lebih gampang. Kalau yang ini juga sama. Nah, yang ini juga gue belum selesai nih. Karena ini bahannya sangat sedikit ya. Kalau kita mau beli, harganya mahal sekali. Sekali klik bisa 73.000 kalau jadi. Kalau nggak jadi kan sayang. Ini juga kalau mau ini naiknya 16, banyak ya. Kalau yang ini 8 ya masih oke lah. Ini juga sama, naikinnya 16. Cuman kalau inscription gue rasa nggak terlalu sulit lah ya, karena kita dapatnya juga bisa agak banyak. Nah, untuk di set bound-nya, untuk PvP sendiri, gua ambil yang ini.
karena ketika enchant aktif, nah ini increase 7% dan additional physical damage 14%. Jadi nambah lagi serangan kita dibanding yang ini. Ini kan cuma 6,25 ya. Ini 7%, nambah lagi 14%. Nah, tadinya sebelum gue SE5, gue pakai yang ini. Karena menurutku ini yang paling bagus dibanding cuman 6,25 ini. Jadi gue pakai ini untuk bisa increase attack dan final ASPD. Lalu untuk di engrave-nya, karena gue ngambil Sonic Blow, dua-duanya gue nggak ambil, gue nggak naikin, gue ambil yang Venom Dust. Venom Dust ini untuk naikin Venom Spreader ya, cuman bahasanya beda. Jadi ketika gue ngelempar Venom Spreader, itu poison di lantai itu bertambah sekitar 1,76 detik, lebih lama. Jadi ini berguna kali aja kalau misalkan kita habis lempar, terus ada musuh yang injek, dia akan kena poison. Apalagi kalau kita bisa battle di dalam poison kita sendiri, itu kan lumayan banget ya. Jadi bisa kena armor break sampai stack 5, itu damage kita naik banyak. Oke, untuk yang validation itu sebelumnya gue pakai yang ini. Kalau gue masih SE4, karena ini paling bagus. Karena menurut gue untuk mirror ini kurang maksimal lah. Jadi gue pakai yang ini untuk SE4. Nah, ketika gue sudah SE5, gue ambil yang ini untuk PvP. Karena dia PvP final physical damage bonus. Stack 8 kali selama 6 detik. Lalu, kalau untuk yang ini, kita boleh pakai di PvE. Ini juga lumayan sakit ya, 2,5%, stack 8. Berarti sekitar 20%. Final physical damage bonus kita. Kalau yang ini sekitar 15% atau ya 15% lah kurang lebih. Oh sorry, 10%. Ini 10%. Oke. Kurang lebih begitu untuk build PvE gua. Sekarang kita coba ganti ya. Kita ganti ke set critical gua. Karena set critical ini awalnya juga gua main critical di PvP, tapi damage-nya nggak masuk banyak. Ini kita transfer stat dulu. Sedikit info, kenapa gue nggak pakai Valkyrie? Sebelumnya gue pakai Valkyrie untuk armor, cloak, dan sepatu ya. Tapi karena sudah level 80, gue ganti ke set yang ini. Juga kartunya masih kosong ya, gue nggak isi. Kenapa gue pakai set yang ini? Karena ini ada set efek dari Blood Summon-nya. Ini Blood Summon ini sangat-sangat besar efeknya ya. Sakit banget. Jadi dia akan summon setiap 5 detik 2 familiar. Dia akan deal 30 netral damage. Nah, lalu masalahnya bukan di situ. Nah, yang kena dari familiarnya ini, apalagi kalau bisa sampai stack 5 kali, itu berarti damage kita naik sekitar 25%. Itu besar banget ya, 25%. Memang kelemahan dari set ini adalah kita jadi lembek banget ya, sangat-sangat lembek. Karena kan kita nggak ada reduce apa-apa sama sekali. Nah, ini adalah set PvE gua buat ET, buat MVP. Gue pakai set seperti ini. Jadi gue pakainya ACC biru. ACC biru di sini gue pakai Marine Spear. Nah,
Di sini gue dapat awaken refine-nya yang kedua. Karena di sini gue ada 7-nya 3. Lalu untuk yang ininya sama ya. Ini gue masih pakai Bloody Knight. Karena ini crit damage bonus gue perlu banget. Nah, lalu untuk di sertifikatnya juga pakai Bloody Knight sama. Nah, untuk yang set PvA itu gue memang belum awaken Refine 2. Belum awaken Refine 2, jadi ya damage gue masih 16.000 kan. Kalau di sini gue damage-nya 30.000 dengan STR gue 1300. Nah, sekarang kita tes ya. Oke. Nah, kita tes. Bisa dilihat ya, darahnya nggak berkurang sama sekali. Ini gue matiin autonya biar dia diam aja. Darah priest gue nggak berkurang sama sekali, meskipun dia kena poison, kena armor break, apapun itu. Oh sorry, darahnya ketimpa. Sorry. Lihat damage-nya sekecil ya, cuma 4 ribuan. Kalau yang tadi damage-nya bisa sampai 10 ribuan, kadang bisa lebih. Jadi kalau gua rekomen, kita tes ulang ya. Tadi dia waktunya gua matiin, gua pikir darahnya masih full, ternyata tidak, dia tertutup. Sebentar. Oke, kita auto lagi. Oke, cukup lama ya kill-nya. Dia bisa kill dengan cepat karena nggak terlalu cepat juga sih, agak cepat lah, karena ada set yang ini, efek dari si blood summon-nya. Itu karena stack 5, jadi dia bisa killnya cepat. Kalau nggak ada stack 5, atau kita pakai set seperti ini di PvP, percayalah kita akan lama killnya. Karena kelelawarnya itu kan akan terbang kemana-mana. Nggak mungkin ke satu target terus, dia bisa random. Nah, damage kita tidak akan sebesar itu. Nah, untuk damage-nya aja, tadi udah pakai kena stack 5, kena armor break 5, tapi cuman masuk sekitar 4 ribuan. Kecil sekali ya. Itu dengan statusnya seperti tadi. Jadi kalau gue sangat menyarankan untuk kita main pen di PvP, terutama kalau bisa untuk assassin main set yang Krieger, set 50. Nggak apa-apa, mendingan attack-nya turun sedikit, tapi damage kita naiknya banyak. Dan kemungkinan kita untuk bisa MVP atau SVP itu lebih besar, apalagi kalau lawannya macam-macam tanker, priest yang udah tebel-tebel, karena kan dia ngeliat dari persen HP-nya ya. Kurang lebih seperti itu dari gua untuk hari ini. Oke, sekian. Mungkin untuk kedepannya gua akan nge-review juga, karena gue punya 2 char lagi. Yang ini untuk yang high priest-nya, nanti ada satu lagi untuk LK-nya, LK tanker.
Nah, untuk dua ini gue akan review di next video. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe dan bantu share ya. Thank you.